Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pelajaran geografi bersama saya Bu Fatma. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Sebelumnya, semoga kalian semuanya sehat dan semangat mengikuti PJJ. Prinsip geografi. Prinsip geografi sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena geosfer. Fenomena-fenomena geosfer sudah kita pelajari di objek material geografi, seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, yang kedua ada interaksi atau interrelasi, yang ketiga ada persebaran atau distribusi, dan yang keempat ada korologi. Prinsip deskripsi yaitu mendeskripsikan suatu wilayah. Penggambaran atau penjelasan menggunakan tabel, gambar, atau peta. Nah, contohnya, jumlah penduduk semakin tahun semakin meningkat. Ini merupakan contoh dari prinsip deskripsi. Jadi, untuk keduanya itu merupakan keyword dari prinsip deskripsi, yaitu mendeskripsikan dan penggambaran. Prinsip interrelasi atau interaksi berkaitan dengan keterkaitan antara dua fenomena. Yang pertama ada fisik dengan fisik. Contohnya, faktor alam berinteraksi dengan faktor alam. Seperti erupsi gunung berapi mengakibatkan tanah menjadi subur. Yang kedua, ada fenomena fisik berkaitan dengan atau berinteraksi dengan fenomena sosial. Contohnya, penduduk pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan karena ikan yang melimpah. Dan yang terakhir yaitu fenomena sosial berinteraksi dengan fenomena sosial. Contohnya, penduduk perkotaan yang padat bisa meningkatkan kriminalitas. Prinsip distribusi dan persebaran. Persebaran gejala dan fakta tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kemudian kita gambarkan dan ungkapkan persebaran gejala dan fakta dalam ruang atau wilayah. Seperti kita ketahui, untuk geografi sendiri yaitu ilmu untuk mempelajari suatu wilayah atau persamaan dan perbedaan suatu wilayah. Jadi kalau dalam geografi tidak jauh dari suatu ruang atau wilayah. Nah, ini contoh dari persebaran pemukiman. Untuk di pinggir jalan ini biasanya pemukimannya itu sepanjang jalan. Kalau dataran rendah biasanya itu mengelompok. Yang terakhir yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip keterpaduan dari ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi, yaitu prinsip deskripsi, interaksi, dan persebaran. Contohnya biasanya mengenai fenomena alam, karena fenomena alam yang terjadi akan senantiasa memunculkan akibat secara alamiah, yaitu gabungan prinsip deskripsi, interrelasi, dan persebaran. Nah, ini contohnya merupakan banjir yang ada di Jakarta. Mari kita bahas satu-satu dari ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada deskripsi, pemukiman kumuh di bantaran sungai di Jakarta. Interrelasinya, interaksi antara masyarakat sosial rendah dengan pemanfaatan bantaran sungai sebagai pemukiman dan membuang sampah sembarangan. Kemudian, yang ketiga, persebaran.
Persebaran pemukiman kumuh di bantaran sungai di kota besar dan belum direlokasi, sehingga contoh tersebut merupakan contoh dari prinsip korologi.